Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Resya Mahrunisa MPD selaku dosen mata kuliah Manajemen Perkantoran. Kami dari kelompok 4 yang beranggota, nama saya Siti Nurenda dan ada Amelia Gusniar, Intan Sabrina Alfuzahra, Muhammad Genta, dan Rafli Raju. Intan Sabrina Alfuzahra, di sini saya akan membahas mengenai korespondensi. Surat menyurat yang merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis. Ada banyak format dan gaya penulisan yang berbeda, dari surat informal atau email hingga surat resmi. Masing-masing memiliki tujuannya sendiri untuk berkomunikasi dengan audiens yang dituju. Surat yang baik dapat didefinisikan sebagai surat yang efektif, yaitu surat yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu konsep korespondensi, bidang komunikasi organisasi dalam sistem kegiatan perkantoran dengan bentuk tulisan, diantaranya yaitu korespondensi atau surat menyurat. Komunikasi tertulis ini sangat penting dalam suatu organisasi perkantoran, karena merupakan suatu rangkaian aktivitas komunikasi verbal, mulai dari penyusunan, penulisan, pengiriman, sampai kepada pesan tersebut diterima oleh audiens atau penulis. Selanjutnya yaitu definisi dan tujuan korespondensi. Surat merupakan alat komunikasi yang memuat informasi yang ditujukan kepada orang lain di dalam ataupun di luar perusahaan, kantor, ataupun organisasi. Berbagai aspek yang harus dipahami. Yang pertama itu sesuai dengan prosedur korespondensi. Yang kedua, tentukan topik yang akan ditulis. Yang ketiga, teknis penulisan surat. Selanjutnya yang keempat, penggunaan tata bahasa dalam surat menyurat. Yang kelima, jabatan atau posisi penulis dan penerima surat. Menurut Suyati dan Aulia 2019, surat memiliki 7 fungsi utama. Yang pertama itu sebagai alat komunikasi, dan yang kedua sebagai bukti tertulis yang otentik. Ketiga, alat pengingat jika diperlukan sewaktu-waktu. Yang keempat, sebagai alat untuk mewakili organisasi. Yang kelima, sebagai pedoman atau dasar untuk bertindak. Yang keenam, sebagai keterangan yang dapat memberikan rekaman dalam aktivitas tertentu dan mengambil suatu historis dari suatu kegiatan. Surat dapat dibedakan berdasarkan asal, sifat, tujuan. Surat dapat digolongkan menjadi 6, yaitu kartu pos, yaitu 2 pemakai, 3 kegiatan, 4 sasaran, 5 isi tujuan, 6 sifat terdiri dari A. Surat sangat segera adalah surat yang harus dikirim. F. Cara menulis surat formal. 1. Kop surat, 2. Tanggal, 3. Nomor surat, 4. Lampiran, 5. Perihal, 6. Alamat, 7. Salam, 8. Kata pembuka, 9. Badan surat, 10. Penutup surat, 11. Salam penutup, 12. Nama perusahaan, 13. Nama tanda tangan, 14. Nama jabatan, 15. Nama tembusan. G. Cara menulis surat dan memo. Karakteristik surel dan memo yang baik adalah sebagai berikut. 1. Judul dan kata petunjuk. 2. Topik tunggal. 3. Bahasa bersifat percakapan. 4. Ringkas dan pendapat. 5. Menandai hal yang penting. A. Penataan arsip. B. Pengertian arsip. Kata arsip berasal dari bahasa Belanda. Arsip dalam bahasa Belanda memiliki pengetahuan, yaitu tempat penyimpanan secara teratur, kumpulan teratur, dan bahan-bahan yang harus diarsip. C. Jenis-jenis arsip dapat dibedakan sebagai 1. Arsip menurut subjek. Arsip ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu arsip kepegawaian, arsip keuangan, arsip pemasaran, dan daftar pendidikan. 2. Arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. 3. Arsip menurut nilai gunanya, yaitu arsip nilai informasi, administrasi, hukum, dan lain-lainnya. Yang keempat, arsip menurut sifat kepentingannya. Yang kelima, arsip menurut fungsinya. Yang keenam, arsip menurut tempat, arsip pusat, dan arsip unit. 7. Arsip menurut keahliannya. 8. Arsip menurut kekuatan hukum. D. Sistem penataan arsip. Metode pokok dalam penyampaian surat yaitu metode kearsipan mendatar, metode kearsipan vertikal. Proses penataan arsip. 1. Membuat berita acara atau penyusunan arsip. 2. Mengklasifikasi isi arsip. 3. Membuat berita acara pemindahan arsip. 4. Pemilihan arsip yang patut disampaikan dan diterima. 5. Penataan di arsip inaktif. 6. Pemindahan ke gudang. 7. Membuat berita surat pemusnahan. Jenis-jenis dokumen yang disampaikan. Yang pertama, jurnal pas keluar. Yang kedua, operasi. Yang ketiga, teknik. Keempat,
komersial, dan yang kelima sumber daya manusia dan umum. Jadwal retensi arsip adalah suatu daftar yang memuat kebijaksanaan seberapa jauh sekelompok arsip dapat disimpan atau dimusnahkan. B. Pemeliharaan dan pengamanan arsip. 1. Menyimpan di box. 2. Membersihkan ruangan. 3. Melakukan fumigasi setiap 2 bulan. 4. Menjaga kelembapan ruangan. 5. Mengunci sarana penyimpanan arsip bila tidak digunakan. 6. Setiap dinas atau divisi wajib membuat berita acara penyerahan arsip yang dikelola. C. Pemindahan dan pemusnahan arsip. 1. Pemindahan arsip. 2. Pemusnahan arsip. Prosedur pemusnahan arsip di unit kerja. 4. Jatuh tempo retensi kurang lebih 2 hari. 5. Pembuatan daftar arsip unsur musnah lalu diusahakan ke pimpinan unit pengelola. 6. Setelah itu pemimpin melakukan pengecekan daftar unsur musnah melalui pedoman jadwal retensi arsip. 7. Jika tidak disetujui karena arsip tersebut masih memiliki nilai guna, maka retensi kembali disimpan dalam jangka waktu yang ditentukan. 8. Jika disetujui maka pelaksana pemusnahan arsip mendapatkan tanda tangan BAPA berita acara pemusnahan arsip dan DAUS daftar pemindahan unit pengelola. Lembaran kedua untuk unit pelaksana pemusnahan harus disaksikan oleh pemilik. Terima kasih telah penyampaian materi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.